Yo Thinkers, hari ini di JX Talk kita akan bahas tentang tips yaitu tips untuk bersosialisasi. Jadi aku punya beberapa tips nih buat kalian-kalian yang mungkin merasa kurang nih untuk bersosialisasi. Apalagi kayak sekarang itu kan lagi corona ya, dan kita jarang banget kumpul sama orang-orang. Jadi ini adalah saat yang tepat untuk kita kembali memulai sosialisasi. Mungkin bisa dilihat juga di video aku sebelumnya tentang 3 karakteristik dari mahasiswa psikologi. Salah satunya adalah kemampuan untuk bersosialisasi. Jadi hari ini kita akan coba bahas itu. Sebelumnya buat kalian yang belum tahu atau kalian masih baru di channel ini channel membahas tentang psikologi di JX Talk, dan juga kita ada Connect with Magic yang membahas tentang seputar dunia sulap. Nah, jangan lupa juga kalau misalnya kalian tertarik dengan hal-hal seperti ini, kalian bisa follow Instagram aku @jxstrada untuk lihat konten-konten yang berkaitan dengan sulap dan psikologi. How gold is not in her. She's a diamond under her. Wanna lay you. Yang pertama itu adalah kalian harus membangun kepercayaan diri. Nah, banyak banget orang yang merasa nggak percaya diri nih untuk mulai percakapan dengan orang yang baru. Jadi yang ada dalam pikirannya itu rasa cemas dan rasa takut. Udah pikiran negatif duluan sebelum memulai. Ada beberapa hal yang bisa kalian lakukan untuk meningkatkan percaya diri. Yang pertama, kalian bisa mulai dengan latihan depan kaca. Nah, kalian bisa ngobrol nih. Anggapannya kalian ngobrol dengan diri kalian. Dan di situ kalian latihan nih. Kalau misalnya kalian bertemu dengan orang, bagaimana kalian harus terlihat. Terus ekspresi wajah kalian seperti apa. Jadi kalian bisa lebih percaya diri pas ngobrol sama orang. Yang kedua, kalian harus membangun mindset jangan memikirkan hal negatif dulu. Jangan mikirkan kekurangan diri kalian dulu, karena kalian itu pasti punya kelebihan, dan yang itu yang harus kalian tonjolkan di situ. Jadi kalian jangan pikirkan dulu kekurangan diri, coba untuk bayangkan keunggulan-keunggulan kalian. Jadi kalian bisa lebih percaya diri. Selanjutnya, kalian juga jangan menghindari percakapan. Ketika kalian bertemu sama orang, coba aja mulai untuk mendekatkan diri. Misalnya ada kerumunan nih, kalian coba aja masuk ke dalam kerumunan itu, dengerin dulu awalnya kan, habis itu coba untuk ngobrol, buka-buka percakapan. Tips nomor 2, merasa tenang dan santai dalam melakukan percakapan atau sosialisasi. Nah, ketika kalian ngobrol nih, paling banyak nih dialami merasa malu dan cemas duluan nih di awal. Jadi merasa deg-degan dan rasa nggak tenang gitu pas ngobrol. Jadi terlihat gugup, itu yang akan disense oleh orang lain kalau kalian merasa gugup pas ngobrol dan terasa awkward jadinya. Jadi coba untuk tarik nafas, keluarkan, nah habis itu baru mulai ngobrol nih sama lawan bicara kalian. Selanjutnya kalian juga harus coba untuk menanamkan mindset positive thinking. Jadi pikiran positif aja. Jangan merasa mereka bakalan menjudge kalian duluan. Jangan mikirin itu dulu, karena kita positif duluan pikirnya di awal. Jadi mereka juga bakal merespon dengan positif. Di tips nomor 3, itu kalian harus menjadi pendengar yang baik. Maksudnya pendengar yang baik adalah kalian coba untuk bergabung dulu dalam kerumunan. Kalian dengarkan dulu nih percakapan yang dilakukan oleh mereka. Jadi ketika kalian mendengar, kalian antusias, kalian melakukan gesture kayak mengganggu-ganggu, mereka akan merasa didengarkan dan direspek oleh kalian. Dan dengan begitu, mereka otomatis akan mencoba untuk mengajak kalian bicara juga. Ketika kalian sudah diajak bicara, baru kita lanjut ke tips nomor 4. Tips nomor 4 adalah kalian coba untuk mulai percakapan dengan tersenyum. Jadi kenapa harus tersenyum? Karena respon yang kita berikan seperti tersenyum itu menandakan kalau kita itu orang yang ramah. Nah, ketika kita menandakan kita orang yang ramah, mereka juga akan ikut merespon dengan tersenyum juga. Jadi sama-sama terjadi respon yang ramah antara satu dan yang lain, dan disitulah bisa dimulai percakapan yang intens dan percakapan yang hangat gitu. Nggak awkward lagi, nggak kaku-kaku, nggak cuma ngomong jam berapa nih atau cuacanya gimana nih, nggak. Dia udah mulai percakapan yang lebih intens. Jadi dia sudah terjadi empati di situ antara satu sama yang lainnya. Ini nih tips yang paling penting sebenarnya. Ini tips yang terakhir. Bukan paling penting sih, tapi ini yang banyak orang itu nggak waspada sama tips ini. Itu adalah tips untuk menjaga penampilan. Terkadang penampilan yang kita tampilkan itu akan membuat kita semakin percaya diri. Bukan cuma untuk dilihat sama orang ya. Oke, dilihat sama orang penting. Dan ketika kita berpakaian rapi atau kita berpakaian yang menggambarkan diri kita, itu bakal dilihat sama orang. Tapi yang paling penting adalah kita itu mengenakan sesuatu yang nyaman dengan kita. Misalnya kita rapi, kita akan terlihat lebih percaya diri, dan itu meningkatkan percaya diri dalam diri kita. Jadi ini tips yang paling penting sebenarnya.
penampilan yang baik. Karena terkadang orang itu menjauhi percakapan sosialisasi karena merasa penampilannya itu kurang baik. Misalnya kayak bad hair day, atau dia cuma pakai kaos, aduh malu lah untuk ketemu sama orang baru gitu kan. Nah ini yang harus dihindari sebenarnya. Jadi selalu siaga, kemana aja pakai penampilan yang menggambarkan diri Anda atau tidaknya rapi. Itu dia tips-tips sosialisasi dari aku. Semoga bisa bermanfaat nih buat kalian yang mau memulai untuk bersosialisasi lagi setelah corona selesai, atau mungkin mau ngobrol nih di Zoom tapi malu-malu ya. Masih malu-malu karena udah jarang banget ketemu sama orang. So, jika kalian suka konten-konten seperti ini, jangan lupa untuk subscribe dan like nih video. Dan juga kalian boleh komen di Instagram aku @jxrada, atau kalian komen di bawah kalian mau konten seperti apa lagi, tips apa lagi yang harus aku berikan sehingga bisa membantu kalian dalam keseharian kalian. Jangan lupa untuk terus berpikir, dan sampai jumpa di konten-konten berikutnya.